Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah wal a'izzah, seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'had suryalaya, wabil khusus syekhuna wa mursyiduna wa murabbi arwahina hadratus syekh Pangarsa Bahawas qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Pangarsa Abah Jagat Al-Khalis selaku pembantu khusus dan wakil talqin Syekh Mursyid Abah Aos. Yang saya hormati para wakil talqin dari Bandung dan wakil talqin sewilayah 3 Cirebon yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pemangku manaqib, para ketua madrasah, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'had suryalaya. Semoga dijadikan orang-orang yang soleh-solehah, sehat, sukses, kaya raya zahir batin, berkah segalanya selamanya semuanya. Bikaromati Abah Aos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah khidmah ilmiah dari saya tidak lama-lama, tidak panjang-panjang, mudah-mudahan singkat, padat, melekat di hati rakyat, maslahat untuk umat, pulang sama-sama membawa astagfirullah, membawa ilmu yang Sudah siap mendengarkan tausiahnya, Bu? Sudah siap? Coba sebelum saya mulai, saya cek dulu suaranya. Kalau saya bilang hadirin, ibu bapak jawab hadirat, oke? Coba jawab hadirin, muslimin, mukminin, syakirin. Syakirin jadi syakirat. Apalagi di belakang ada yang jawab sakarat, syakirat. Ulangi, syakirin, sobirin, samiin, samiat. Aja ikut-ikutan samiot, samiat. Ulangi, samiin, solihin, sodikin, sodikot. Ulangi, sodikin, sobirin, mairin. Alhamdulillah sudah nyambung, karena ceramah itu harus nyambung. Dalam teori ilmu dakwah, kebetulan saya S1 S2 ilmu dakwah. Dalam teori ilmu dakwah, yang namanya ceramah itu salah satu bentuk komunikasi antara dai dengan mad'u. Salah satunya komunikasi yang efektif harus terjadi timbal balik atau respon positif dari pendengar pada pembicara. Jadi jangan sampai ketika pembicara berbicara tapi pendengar tidak nyambung. Itu sama dengan nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif karena lagi tidur. Penceramah ngomong, jamaah tidur. Ada lagi nomor yang Anda tuju sedang sibuk karena lagi ngobrol atau berebut snack biasanya. Matak sok paling risi lamun keur ceramah di badagi snack gitu. Risi anu jadi ngomong Sunda di gini. Ada orang Sunda? Oh, aya tuh Majalengka aya hadir. Kuningan, Cirebon, Indramayu, alhamdulillah. Hadirin ummatul muslimin, ikhwan akhwat rahimakumullah. Apa yang akan saya jelaskan, Abah selalu mendoakan kita di setiap manaqib, di setiap maklumat, di setiap waktunya selalu berdoa untuk kita berkah segalanya, selamanya, semuanya. Bahkan di setiap majelis manaqib kita selalu berdoa berkah, berkah, berkah. Bahkan ibu bapak setiap kali bertemu kiai, bertemu mursyid, bertemu ulama, minta berkahnya, minta berkahnya.
Bahkan yang tidak ikut manakib pun ikut berkahnya aja ya. Yang tidak ikut pun ingin berkah. Saya share di grup TKN Majalengka, merapat zona berkah Masjid Raya At-Taqwa manakib. Banyak yang WA balas, haji ngiring berkah nawainya. Ai manakib nambung hadir, ai berkah hayang ini. Gitu. Jadi banyak yang bilang begitu, ikut berkahnya aja ya, ikut berkahnya aja ya. Pengen berkah semuanya, pengen berkah. Pertanyaannya, ibu bapak sudah tahu apa itu berkah? Ente. Terusnya doa berkah teh naon maksudnya? Yuk kita bahas. Judul saya akan membahas masalah berkah. Apa itu berkah? Salah satu definisi berkah, para ulama mendefinisikan berkah adalah ziyadatul khair. Artinya bertambah-tambah kebaikan. Apa katanya? Kali lagi kebaikan. Jadi yang namanya berkah itu bertambah kebaikannya. Umur yang berkah, kalau ulang tahun kan semoga bertambah berkah ya, mabruk, alfa mabruk. Semoga bertambah berkah ya, usianya berkah. Heula, yang berkah usia itu seperti apa? Semakin tua usianya, semakin banyak amalnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Itu yang disebut berkah. Orang yang usianya berkah itu panjang umurnya, semakin tua kelihatannya, amalnya semakin banyak. Tapi kalau semakin panjang umurnya, semakin tua hidupnya, tapi amalnya semakin sedikit, berarti itu tidak banyak kan. Tua keladi, semakin tua semakin menjadi untuk tinggal tapi teu kaop ningali rangda. Wong dermayu ngertos rangda, ngertos. Wah, kayaknya Pak Haji sana ini. Mohon maaf ini kalau saya ngomong Jawa saya takut salah, tapi ngerti sih sedikit-sedikit karena ada bahasa Sunda dengan bahasa Jawa yang lafadznya sama tapi maknanya beda. Ada itu. Punten, contoh apa? Saya pernah mimpin ziarah 8 bis. Pas mobil mogok, supirnya orang Sunda, keneknya orang Jawa. Pas si supir ngomong ke kenek, "Nek, cokot dongkrak." Cokot dongkrak. Maksud si supir orang Sunda, cokot teh ambil. Ai si kenek orang Jawa pemahaman cokot teh digigit. Atau melohok bae si kenek, "Nek, cokot dongkrak." Hah? Dijawab ku si kenek, "Atos pir, atos." Ai maksud si kenek orang Jawa, atos di Jawa itu keras. Tapi kata orang Majalengka, orang Sunda, atos teh sudah. Akhirnya nggak nyambung. "Nek, cokot dongkrak." Atos bir. Atos mana dongkraknya? Atos bir. Mana? Ya dongkrak dicokot ya atos. Sampai berantem itu supir sama kenek. Aduh. Kembali ke pokok persoalan. Jadi berkah teh bertambah kebaik. Mohon maaf, kadang kita suka salah tafsir. Ada orang tadinya miskin, sekarang dia kebeli motor, kebeli mobil, hartanya banyak. Dia bilang, "Berkah ya, kamu berkah ya." Belum tentu, Bu. Orang yang bertambah hartanya, orang yang bertambah rizkinya, belum tentu dia dikatakan berkah. Kalau semakin kaya, dia semakin pelit. Kalau semakin kaya, dia semakin tidak dermawan. Kalau semakin kaya, dia malas ibadah. Kalau semakin kaya, jadi ngedul manakibanana. Ada orang
orang semakin kaya, bertambah hartanya, tapi ibadahnya malah semakin malas. Itu namanya nggak berkah. Apa kita tidak pernah mendengar ada kisah di zaman Rasulullah namanya Sa'labah? Beliau orang miskin, dia sudah tidak sanggup hidup miskin, maksa kepada Rasul, ya Rasulullah, doakanlah aku agar kaya. Kata Nabi, enggak. Ya Rasul, please deh, please, doain aku dong biar kaya. Enggak. Akhirnya Sa'labah ngomong, janji deh, swear. Swear apa kamu? Doain saya kaya, kalau sudah kaya saya janji akan istiqomah ibadah. Akhirnya didoain sama Rasul, diijabah oleh Allah. Sa'labah punya kambing. Setelah punya kambing, semakin kaya usahanya, semakin berkembang hartanya, semakin banyak rezekinya. Ternyata Sa'labah bukannya tambah istiqomah, akhirnya sholat pun dia tinggalkan, dipinta zakat pun dia tidak mau. Nah, berarti dia bertambah hartanya, tapi malah semakin sedikit amalnya, berarti dia tidak dikatakan berkah. Laras ibu, laras? Paham? Jadi yang disebut berkah itu bukan hanya bertambah hartanya, tapi semakin kaya, semakin dermawan, semakin rajin sodakohnya, itu berkah namanya. Alhamdulillah. Pengen kaya? Waduh, pantesan ini yang hadir manakiban ini kelihatan wajah-wajah butuh doa. Bu, saya tanya, kalau ada 2 acara bentrok, di masjid mau ada manakiban, di balai desa mau ada pembagian BLT bansos, ibu bapak mau hadir ke manakiban atau ke pembagian bansos? Astagfirullah, wajah-wajah pemburu bansos ya. Terus calairin kemari THR cair. Astagfirullahaladzim. Bu, saya doakan, kita doakan, semoga ikhwan akhwat kaya raya semuanya. Tapi kalau pengen berkah, sudah kaya, jangan lupa sedekah. Dan kata pangarsa Abah, dawuh pangarsa Abah awas, sedekah yang paling utama adalah mengadakan manakiban. Alhamdulillah, karena di manakiban sedekahnya komplit. Khidmah amaliyahnya ada, khidmah ilmiahnya ada, khidmah maliyahnya ada. Ibu bapak kan sewilayah 3 datang ke sini mengeluarkan harta. Ongkos bensin itu sudah termasuk sedekah yang paling utama karena hadir ke manakiban. Yakin ibu bapak, jangan ragu sabda pangarsa Abah, jang ari harta disodakohkeun teh lain ngurangan tapi nambahan, lain ngaleungitkeun nu aya tapi ngadatangkeun nu can aya. Harta disedekahkan bukannya hilang, malah Bu, Pak, wish. Coba saya tanya, percaya nggak sabda pangarsa Abah kalau harta disedekahkan bakal bertambah? Percaya? Yakin? Percaya? Yakin? Kalau ada yang minta sumbangan ke rumah tiap hari, senang atau benci? Gelendeng. Astagfirullah. Coba jawabnya yang keras. Saya tanya, sabda pangarsa Abah, harta disedekahkan akan bertambah, percaya enggak? Yakin? Percaya? Yakin? Kalau ada yang minta sedekah ke rumah tiap hari, senang atau benci? Nyaan. Benar. Hadisnya sudah jelas. Coba ikuti hadisnya bersama-sama biar nggak ngantuk. Hadisnya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kosok malun min sodakotin bal yazdad kok ketawa? Ada goyangnya. Jengkoknya dari Madura. Waduh, sampean dari Madura dah. Coba ikuti maksudnya biar ingat.
Karena saya yakin kalau materi ceramah pasti lupa semua. Biar inget ada oleh-oleh. Oh, ceramah Haji Didin dari Majalengka, Balyazdad, minimalnya inget itu. Jadi nanti kalau pulang ke rumah ditanya, itu Haji Didin dari Majalengka, ceramahnya bilang apa? Nah, biar ingat. Coba sekali lagi. Mana kosok malun min sodakotin Balyazdad. Artinya mana kosok tidak akan berkurang, opo malun harta min sodakotin disodakohkan, Balyazdad akan bertambah. Balyazdad bertambah, harta disedekahkan bertambah. Itulah berkah. Punya duit disedekahkan pasti bertambah. Punya makanan disedekahin pasti bertambah. Punya ilmu disedekahin pasti bertambah. Punya istri disedekahin. Hah? Pak Dokter Subhan, istri disedekahin bertambah berkurang? Oh, hilang katanya. Istri udah jangan disedekahin, kalau istri simpen baik-baik. Jadi semuanya akan bertambah. Itulah yang namanya berkah. Mudah-mudahan kita terus bertambah kebaikannya, amin. Jadi silakan Bu, Pak, boleh kaya tapi harus bertambah amal. Tapi bagi yang belum kaya, sabar, nanti juga akan indah pada waktunya. Sampean pengen apa tah? Pengen kaya tah? Tapi bagi orang yang pengen punya kaya tapi belum kesampaian, sabar. Kata pengarsa Abbas, sholawat Bani Hasimnya aja diperbanyak. Itu kalau bapak pengen punya motor kayak orang lain tapi belum kebeli, sabar. Usapan bae diusapin motor orang lain sambil baca sholawat Bani Hasim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi. Yakin 2 bulan kemudian kebeli itu motor. Kang Agus pengen beli mobil, sabar. Lihat mobil orang lain seneng, usapan bae. Diusapin tuh mobil, baca Bani Hasim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi. Yakin 2 bulan kemudian kebeli itu mobil. Bapak lihat istri orang lain seneng, usapin aja istri orang lain sambil baca sholawat Allahumma sholli ala nabiyil hashimi. Yakin gak lama kemudian digebugin sama suaminya. Alhamdulillah. Kembali ke pokok persoalan. Jadi judul kita timbul pertanyaan, sebagai ikhwan TKN, apa yang harus kita lakukan agar selalu mendapat berkah? Jawabannya, kita harus sering tabaruk. Apa katanya? Makanya tadi ada kitab tabaruk fadailus syuhur. Ini manakib juga tabaruk, ziarah tabaruk ke tempat-tempat yang biasa dilakukan oleh Abah Aus, Abah Anom, Abah Sepuh, itu tabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah. Apa yang disebut tabaruk? Yuk kita bahas. Saya baca salah satunya dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah, karya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, halaman 232. Boleh dibaca kitabnya ya? Barangkali nggak percaya. Boleh. Kalau kira-kira nggak mau baca, percaya aja. Biar cepet. Dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah, karya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di sana ada kalimat yang menyatakan, yang bagi an na'lama anna tabaruk laisa lahu illa tawassulan bidzalik tawassulan ilallah bidzalikal mutabarrak bih sawaun kana asaron au makanan au sakhson. Artinya yang disebut tabaruk itu ngalap berkah adalah tawassul kepada Allah melalui perantaraan sesuatu yang bisa mengantarkan keberkahan. Jadi tabaruk itu bertawassul, tujuannya kepada Allah, tapi melalui perantaraan sesuatu yang bisa mengantarkan keberkahan.
Apa saja yang bisa dipakai sarana untuk tabarruk? Di antaranya ada 3 dalam kitab itu. 1, asaron. Apa itu asaron? Petilasan. Apa katanya? Cek orang Sunda nama patilasan. Itu tabarruk. Pangarsa Abah Jagat selalu ziarah ke Majalengka, ke Abah Pakih. Itu tabarruk. Patilasan dulu Abah Anom selalu ziarah ke sana. Abah Aos selalu ziarah ke sana. Sekarang napak tilas. Pangarsa Abah Jagat mungkin tiap bulan ke Majalengka, napak tilas Abah Sepuh, napak tilas Abah Anom, napak tilas Abah Aos. Petilasan-petilasan orang soleh kita injak kembali, itu namanya tabarruk bil asar. Ngalap berkah dengan petilasan. Termasuk kalau dikasih baju sama Abah, itu petilasan. Wah, bahagianya bukan main. Jangankan dari Abah Aos, dari Abah Jagat saja saya dikasih cincin. Wah, bunga cincin. Ngiri ya. Ini baru 1, belum nanti setelah ini. Apalagi dari pangarsa Abah Aos. Abah Aos selalu ngasih jubah. Ada ulama datang kasih jubah, ada ulama datang dikasih cincin, dikasih tongkat, pakai, dikasih peci, pakai, kasih sorban, pakai. Berkah itu tabarruk petilasan. Tabarruk terhadap petilasan. Bahkan dalam Manqobah Syekh Abdul Qadir kan ada diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau makan nggak dihabiskan, selalu dikasihkan ke murid-muridnya. Kalau makan daging Syekh Abdul Qadir nggak habis, lempar ke muridnya. Termasuk pangarsa Abah Aos suka ngelemparin makanan, itu petilasan telah dipegang oleh Abah, makan. Ada makanan pedas dilemparin sama Abah, berkah. Petilasan sudah dipegang Abah, makan, jangan takut sakit emah. Aduh, saya kan nggak makan pedas, nanti takut sakit emah nih. Udah nggak usah, makan aja. Insya Allah. Kalau saya sih sakit emah tiap malam kambuh. Jam 10 malam suka kambuh penyakit emah. Kalau jam 10 mah bapak-bapak suka kambuh sakit emah? Suka. Jam berapa? Jam 12 malam. Kaki Abah Anom saja dia injek. Bahkan sahur pangarsa Abah Jagat, pangarsa Abah Aos jajan kupat tahu sampai ke Tasik. Kenapa katanya? Tabarruk patilasan Abah Anom. Betul itu Pak? Pangarsa Abah Aos jajan kupat tahu dari Sirna Rasa ke Tasik. Padahal kupat tahu di Panjalu juga banyak. Kenapa jajan kupat tahu sampai ke Tasik? Kata pangarsa Abah Aos, lain kupat tahu patilasan Abah Anom. Abah Anom dulu kalau jajan kupat tahu di sini duduknya. Lain di sini bukan, maksud mencontohkan. Ini diperagakan oleh model. Yang duduk gitu. Di sini duduknya, madep ke sana, kupat tahunya yang ini. Nah, itu petilasan. Saking penting-pentingnya tabarruk. Masya Allah. Epok nanti ayah si bapak, ayah kiai meninggal dunia. Wah, tabarruk. Petilasan kiai. Berebut. Tidak salah. Tidak salah ya? Boleh. Wah. Abah harus segera tabarruk nih. Ayah ada kiai meninggal dunia, istrinya kan jadi janda, berebut langsung, pengen ngelamar dia. Kenapa? Tabarruk. Nanti jangan-jangan ada waktal yang meninggal dunia ini berebut istrinya nih. Hancur hati. Alasannya tabarruk. Ngalap berkah petilasan kiai. Aduh, memang kalau ke kiai sih banyak yang tabarruk. Saya pernah mau ceramah ke Bekasi dulu waktu belum ada tol Cipali, ya jalur Pantura. Pas di jalan lapar, mobil saya masuk restoran. Pas di restoran langsung mobil saya dirontok
ku istri nu mararontok tur denok bari ngarangge rok katingali nu sagede batok ngadaraplok disebutnya jablay. Ya langsung ngetok-ngetok jendela mobil saya, tok tok tok, malam om, malam om. Pas saya buka, saya pakai jubah, pakai sorban, langsung mental, buset salah sasaran. Kiai ini mah kiai. Saya tanya, emang kenapa lo kalau sama kiai? Sorry deh om, sorry. Ya udah deh kalau sama kiai gratis deh. Kenapa gratis? Hitung-hitung ngalap berkah, boleh? Astagfirullah. Saya nggak bilang di Indramayu ya, nggak. Saya nggak bilang rumah makannya di Indramayu, nggak. Jangan. Pokoknya jalur Pantura aja lah. Rahasia. Itu yang pertama ya, asaron. Yang kedua, apalagi sarana yang bisa dijadikan tabarruk. Yang kedua, dalam kitab Mafahim dijelaskan, makanan, tempat itu bisa dijadikan tabarruk. Tempat yang seperti apa? Tempat yang di dalamnya dilaksanakan zikir ibadah kepada Allah, salah satunya masjid, termasuk majlis manakib, raudhah, madrasah yang di dalamnya suka dibacakan amaliyah mursyid, dipakai tempat manakiban, itu tempat bisa dijadikan sarana tabarruk. Alhamdulillah. Makanya pantas kalau pangersa Abah selalu berdoa berkah karena kita tinggal di sini tuh berkah. Duduk di sini, duduk di tempat yang bisa dijadikan sarana tabarruk, masjid rumah Allah. Kemudian majlis manakib, ini adalah raudhah. Ini tempat yang berkah, makanya yang betah duduk di sini sing betah, Bu, betah. Nah, anggar resol bae. Aya nu ngahunjar, aya nu sila, aya nu nagog. Mudah-mudahan kita semua terus bertambah berkahnya, amin. Makan. Termasuk, mohon maaf, kita ibadah haji coba ke Mekah. Kalau secara logika ini apa-apaan ya? Kok kita lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah? Tawaf mengelilingi Ka'bah, wukuf di Arafah, dalam rangka apa itu? Tabarruk kepada tempat-tempat mulia, masjid, majlis manakib, ini bisa dijadikan sarana tabarruk. Yang terakhir, yang ketiga, au syakhson, sarana yang bisa dipakai tabarruk adalah manusia, perorangan, orang, manusia bisa dipakai sarana untuk tabarruk. Siapa diantaranya? Syekh Mursyid pangersa Abah Aos bisa dijadikan sarana untuk tabarruk. Maka ketika kita sohbah, ketika kita bersalaman, mencium tangannya, duduk bersama Syekh Mursyid, di sana keberkahan akan terpancar kepada kita semua, karena pangersa Abah adalah syakhson, orang yang bisa dijadikan sarana untuk tabarruk. Semakin sering sohbahnya, semakin sering bersalamannya, semakin sering duduk bersama Syekh Mursyid, itu akan semakin bertambah keberkahannya. Kan sudah jelas, duduk 1 jam di depan Syekh Mursyid pahalanya lebih baik daripada ibadah haji 50 kali bari bodoh syariat. Itu namanya berkah. Duduk 1 jam saja di depan Abah, di depan Syekh Mursyid, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah haji 50 balik bari bodoh syariatnya, nggak tahu ilmu hajinya. Duduk 1 jam, kenapa kok pahalanya berlipat seperti itu? Berkah. Duduk bersama orang-orang yang bisa menjadikan penghantar keberkahan. Siap? Tambah semangat lagi sohbahnya, siap? Tambah semangat lagi sohbahnya, siap? Tambah semangat lagi duduk di majelis manakibnya, siap? Siap geber manakib? Siap? Lulus. Ieu teh pan tentara-tentara Allah. Aya tentara mah kudu juga keur perang. Syup. Aya musuh datang, tembak, don. Manya keur perang, siap. Aya musuh datang, tembak, dar. Harus semangat. Siap bertambah sohbahnya, siap ditambah lagi manakibnya, siap lebih banyak lagi jadwal manakibnya, siap.
Semoga diberkahi segalanya selama semuanya, amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saninten buah saninten diical di parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kadongdong, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Allahul muwaffiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.